Hala TV. Ahli sidqi wal wafa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga keluarga kita, Allah berkahkan keluarga, dan Allah angkat derajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Melalui wasilah duduk dan hadirnya di majlis yang mulia ini, mudah-mudahan hari esok, minggu depan, bulan depan, kehidupan kita lebih berkah, selamat dunia dan akhirat. Maka untuk memulai majlis yang mulia, mari kita luruskan kembali niat kita, duduk masing-masing hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bertawajuh, berwasilah, mudah-mudahan Allah qabul hajat setiap maksud tujuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin. Bacakan Fatihah untuk orang-orang khusus keluarga, para guru yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah, ayah, ibu, nenek, orang tua, nenek moyang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilah kita sebagai anak cucu menantunya hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan almarhum almarhumah di alam barzahnya Allah lapangkan kuburnya, Allah terangkan alam barzahnya, Allah penuhi rahmat dan maghfirah. Bitilkan niyah bijahin nabiyyir rahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tema kita pada pagi hari ini terhitung berat. Berat untuk dibicarakan, berat untuk dipikirkan, dan jangan sampai terjadi. Betul Bu ya? Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, tambah harmonis, berkah rukun guyub, hingga nenek kakek sama-sama di dunia masuk ke surga. Amin ya rabbal. Tema kita azab, siksa pelakor dan pebinor. Apa pelakor? Perebut laki orang direbut. Pebinor, perebut bini, bini orang direbut.
Jangankan merebut suami orang, jangankan merebut bini orang, agama kita melarang. Kalau seorang perempuan sudah dikhitbah, sudah dilamar, enggak boleh dilamar sama yang lain. Enggak boleh menerima lamaran yang ini belum nikah, apalagi sudah nikah. Dikhitbah saja seorang perempuan dilamar, laki-laki melamarnya, baik yang melamar maupun yang dilamar sudah tidak boleh mengingat dengan yang lain. Perempuan yang dikhitbah enggak boleh menerima, enggak boleh ditawar sama orang lagi. Laki-laki yang sudah melamar tidak boleh menerima, meminang melamar perempuan lain. Adab dalam jual beli, bila mana satu barang sudah ditawar sama orang lain, enggak boleh dijual sama yang lain. Itu dalam muamalah, itu dalam hal lamar melamar. Apalagi ini sudah jadi laki orang, sudah jadi bini, malah direbut. Namanya rebut merebut, dipaksa apa enggak, Bu? Namanya direbut, namanya mengambil secara paksa, namanya merebut. Oleh karena itu pula, salah satu memori yang paling menempel, pasti diingat dalam pikiran manusia sampai kapanpun, bahkan puluhan tahun, adalah ketika ibu dalam keadaan di depan penghulu akad nikah. Nggak bakal lupa, Bu. Siapa yang di kanan, siapa yang di kiri, ibu pakai apa, mejanya warna apa, pasti keinget. Betul, Bu? Kenapa? Sesuatu yang indah, sesuatu yang ngenakin, sesuatu yang nyedihin nggak bakal hilang. Akad nikah itu bukan hanya sembarang halal haram, tapi ada falsafah yang di dalamnya agama mengajarkan. Apa? Akad nikah bukan sembarang menikahkan laki dan perempuan. Lebih daripada itu, pernikahan adalah janji suci. Disebutnya juga misaqon ghalido, tali temali yang kukuh, karena diikat oleh sakinah, mawaddah, warahmah. Tiga ini mengikat, maka disebut pernikahan misaqon ghalido. Tali yang kukuh, tali yang amat kuat. Mana? Malaikat mencatat, semesta jagat raya bersaksi, Allah menghadiri. Bukan kita berhadapan dengan mertua dan penghulu, tapi pada saat itu kita berjanji dunia akhirat kepada Allah Subhanahu. Maka si laki-lakinya ketika qabiltu, saya menerima, maknanya saya berjanji dengan sepenuh hati untuk menerima setiap kebaikan dan menutup semua kekurangan yang ada dalam istri saya. Dua-duanya saling menerima kelebihan dan kekurangan. Maka mempertahankan ini bukan hal yang mudah, harus ada Iya, ke depan lihatnya. Jangan sampai ini terjadi dalam keluarga kita, apalagi anak cucu menantu kita. Karena pernikahan itu dibangun oleh rasa cinta dan kasih sayang, maka idealnya rasa cinta kasih sayang manusia melahirkan kepercayaan. Karena ada rasa cinta, ada rasa sayang, maka jadi saling percaya. Betul, Bu? Maka setiap hal ini terjadi, kedua-duanya memperjuangkan supaya saling mencintai, saling mempercayai.
Pertanyaannya saya tanya, bagaimana kalau ada orang bawa pisau di hadapan ibu? Takut apa enggak? Bawa pisau, takut enggak? Ibu umpama laki-laki dicukur, di apa bu? Potong tukang cukur megang pisau disimpan di leher kita, takut enggak? Saya hanya tanya awal, bila mana ada orang megang pisau, takut enggak? Takut apa? Takut ditus, diluka. Saya tanya sekarang, ibu kalau dicukur, tukang cukur nyimpen pisau di leher, takut enggak? Takut enggak? Tukang pisau, tukang cukur naruh pisau di leher, takut enggak? Kenapa enggak? Karena percaya, karena yakin tukang cukur nggak bakalan nyembelih kita. Betul bu? Rasa percaya itu akan menanamkan keamanan, ketentraman dalam hidup kita. Kalau istri sama suami percaya, suami sama istri percaya, laki kemana baik nggak bakal jadi masalah. Kenapa? Karena saling percaya. Lakinya pulang jam 12 nggak bakal nanya-nanya, papa dari mana? Nggak bakalan. Kenapa? Saling. Tapi kalau enggak saling percaya, yang ada kenapa? Mana pulang, mana mulut? Oh, kenapa bu? Karena cuman cinta tetapi tidak saling percaya. Seharusnya bila mana ada rasa sayang, ada rasa cinta, akan menghasilkan dan kepercayaan akan menumbuhkan ketenangan. Laki kita kerja di luar daerah, percaya nggak bu? Merasa aman. Kenapa? Karena saling menjaga dua-duanya suami istri, ada ikatan misaqon ghalidho. Apa? Di dalam jiwa kita akad dari awal bismillah, saling menjaga amanah dari Allah Subhanahu. Kalau sudah begitu saling mencintai, saling mempercayai, akan ada rasa keamanan. Kepada kemanapun lakinya, kemanapun suaminya, nggak bakal ada rasa cemburu, nggak bakal ada rasa was-was. Kenapa? Karena kedua-duanya sudah saling mempercayai. Ibarat seorang pencukur menempelkan pisau cukurnya, ibu nggak bakal lari. Kenapa? Karena kita yakin, percaya tukang cukur nggak bakal melukain kita. Betul bu? Maka bila mana suami istri sudah saling sayang menyayangi, cinta mencintai, maka akan timbul sakinah, ketenangan. Tenang itu akan ada kalau saling mempercayai. Paham bu? Yang kedua, maka mengkhianati cinta dan kasih sayang sama dengan mengkhianati kepercayaan. Kalau cintanya, sayangnya dikhianati, maka istri nggak bakal percaya lagi. Betul bu? Jika seorang istri mengkhianati daripada cinta kasih sayang yang diberikan oleh suaminya, jika cinta sudah dikhianati, maka tidak ada lagi kepercayaan di antara keduanya. Yang ada rumah tangga bakal marah-marahan, ribut terus, saling tuduh, saling nyalahin, ujung-ujungnya rumah tangga karena tidak ada cinta yang utuh, sudah dikhianati, tidak ada lagi kepercayaan, ujungnya hidup suami istri masing. Kalau sudah begini, satu atap tetapi dua jiwa, nggak bakal beres. Nggak ada sakinah, tidak ada mawaddah, tidak ada warahmah. Maka jika kepercayaan sudah hilang, sudah pupus, maka tidak ada lagi tenang, tidak lagi nyaman. Maka ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini yang perlu dikhawatirkan. Lihat gelasnya bu, lihat gelasnya. Oh, gelasnya lihat.
Sesuatu yang pecah tidak akan kembali utuh semula. Demikian dengan hati manusia. Istri manusia bukan, Bu? Suami manusia bukan? Jika hati istri sudah dihianati, walaupun kita minta maaf sampai sujud 1000 kali pun nggak bakalan utuh lagi. Betul, Bu? Karena sudah pernah pecah. Di mana-mana juga kalau gelas sudah pecah, kita lem sekuat-kuatnya lem, kita ikat sekuat-kuatnya ikat, pertanyaannya akan mulus lagi? Nggak bakalan. Seorang istri mengkhianati suami, pecah hatinya, capek-capek kerja, pontang-panting siang malam, ngebelain bab keluarganya, ngebelain anaknya, ngebelain istrinya. Istrinya selingkuh sama orang lain. Bagaimana perasaan suami? Pecah, hancur sehancur-hancurnya. Walaupun itu istri sujud menjilat telapak kaki seorang suami, nggak bakalan utuh lagi perasaan suami. Betul, Bu? Maka sebelum menjatuhkan gelas itu, pikir kembali 1000 kali. Pikir lagi 1000 kali untuk memecahkan gelas, karena gelas yang pecah tidak akan kembali dengan utuh. Maka pikirkan kalau mau selingkuh, ngerebut bini, ngerebut laki orang, karena jikalau ada orang yang dikhianati, hatinya nggak bakal nerima, sakit sesakit-sakitnya. Di sanalah ada orang terdolimi, sedangkan doanya orang yang terdolimi akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas, korban-korban para pelakor, korban-korban yang direbut istrinya, direbut suaminya, akan didengar tangisannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa demikian? Ini propaganda iblis. Iblis itu nggak seneng kalau orang muslim, orang mukmin rumah tangganya akur. Iblis nggak bakal seneng kita pada akur. Iblis nggak bakal mau kita pada soleh. Iblis nggak bakal redo suami istri ke dunianya sama surganya bareng-bareng. Nggak bakal redo. Mana dalilnya, Bu? No. Ini iblis. Surah Al-Baqarah ayat 102. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Iblis itu belajar sihir, belajar ilmu untuk apa? Untuk memisahkan suami istri supaya supaya rumah tangganya namanya sihir taprek. Maka ada tanda-tanda istri yang kena sihir guna-guna, ada tanda-tanda suami yang kena sihir guna-guna, namanya sihir taprek. Ini iblis. Supaya apa? Supaya suami menceraikan istrinya, supaya istrinya menggugat suaminya. Nanti ujung-ujungnya pelakor, pebinor tepuk tangan, sukses saya. Nanti saya akan rebut suaminya, saya akan rebut istrinya. Di balik semua itu ada materi yang dikejar. Ujung-ujungnya adalah kepuasan biologis dan ngejar harta nih ya. Iblis nggak bakal diem bila mana rumah tangga muslim muslimat akur adem-adem aja. Maka ada sihir tafrek untuk memisahkan bagaimana suami istri ada aja gesekannya. Maka orang tua bilang yang namanya suami istri nggak bakalan adem ada gesekan, ada masalah. Kadang-kadang pada marah-marahan. Betul, Bu? Itu namanya bumbu-bumbu keluarga. Kalau sayur asem gak pakai garam, namanya bukan sayur asem. Kalau rumah tangga mulus baik, bukan rumah tangga namanya.
Rumah tangga mah dua kepala, dua isi, beda-beda maunya disatukan, dan itu bukan hal yang mudah. Dua-duanya harus pakai kesabaran, musyawarah, saling nerimo. Betul Bu? Iya, ini buat kita semua, bukan saya ngajarin. Ibu-ibu apalagi yang sudah berkeluarga puluhan tahun, saya yang berbicara rumah tangga baru 11 tahun. Nikah 2011 sampai sekarang anak saya 10 tahun. Berarti saya baru 11 tahun. Saya tanya, siapa di antara ibu yang sudah berkeluarga 25 tahun? Cung. Oh, 30 tahun. 35. Wah, senior semuanya ini mah tuh. Luar ilah, masya Allah. Mudah-mudahan sehat walafiat, mulus hingga nenek kakek. Amin ya robbal. Iblis enggak diem, ada sentral kantornya. Nah, kantor iblis nih Bu. Ada kantor iblis punya kerajaan. Kerajaan iblis singgasananya ada di atas laut. Apa yang terjadi? Setiap anak buah iblis yang sudah mengganggu manusia, menyesatkan manusia, tiap saat laporan ke kantornya, laporan ke atasnya. No. Kata iblis tanya, "Hei, apa yang sudah kamu lakukan atas manusia hari ini?" Ada anak buah iblis yang ngomong, "Bos," emang raja bos, iblis, "bos, tidaklah aku tinggalkan suami istri kecuali aku kompor-komporin lakinya. Aku kompor-komporin istrinya. Kuat juga saya hadirkan orang ketiga." Nah, orang ketiga ini adalah agennya iblis untuk memecah belah sakinah mawadah keluarga Bu. Iblis itu salah satu kerjaannya supaya suami istri cerai, supaya keluarga berantakan. Bila mana ada pelakor, bila ada pebinor, itu agen iblis yang akan menghancurkan keluarga kita, supaya istrinya menggugat minta cerai kepada suaminya, supaya suaminya menceraikan istrinya. Dari mana? Dikompor-kompori oleh iblis. Mana salah satunya? Nih Bu, kalau suami istri kena sihir taprek, satu tanda tanyanya Bu, raut wajah istrinya, walau dipoles apapun, pakai bedak apapun, pakai baju apapun, kalau suaminya sudah kena taprek, kelihatan jelek aja. Kenapa? Karena ada rumput tetangga yang lebih menggiurkan. Betul Bu? Walaupun ibu udah goyang kerawang, ibu udah pakai apa aja, kalau mata suami udah kena sihir tapreknya iblis, gak ngaruh. Mau bulak-balik kita mau sujud duha, maka minta sama Allah, "Ya Allah, ya musawwir, ya musawwir, wahai zat yang menciptakan rupa dan bentuk manusia, jadikan rupaku ini adalah orang yang paling menawan di hadapan suami saya, dan jadikan suami saya adalah orang yang paling saya cintai." Itu minta sama Allah, supaya apa? Matanya suami, matanya istri kagak jelalat. Nih iblis Bu. Bila mana ada anak buah iblis yang laporin begini, saya sudah sukses membuat suami istri cerai, keluarganya hancur. Apa yang terjadi? Bos iblis ngomong, ngedeketin. Nah, iblis yang deketin ngerewas. Selamat, Anda sukses, hebat. Kalau ada iblis sudah bisa menggagalkan, menghancurkan keluarga manusia, orang muslim jadi bercerai, keluarganya hancur, bos iblis tepuk tangan.
Wah, siap. Berarti kalau ada pelakor, kalau ada pebinur, jangan-jangan dia adalah agen iblis yang akan menghancurkan rumah tangga kita. Paham, Bu? Iya, kalau ada pelakor binur, tendang aja. Iya. Selanjutnya, yang pegang HP simpen dulu, lihat semua ke depan. Silahkan jawab iya atau tidak. Jawabannya iya atau, paham, Bu? Iya. Kenapa? Karena iya atau tidak akan lahir jawaban ibu dari hati yang paling kecil. Enggak perlu pakai alasan. Satu. Siap, Bu? Suami Anda boncengan dengan perempuan. Jawab iya apa tidak. Kalau iya setuju, kalau tidak nolak. Paham, Bu? Ulangi. Siap semuanya. Kalau yang diam setuju berarti siap. Tuh, siap ya. Suami Anda boncengan dengan perempuan lain. Ntar dulu. Yang dimaksud perempuan lain tuh perempuan bukan ngojek, perempuan mahram, bukan saudara, bukan teman. Paham, Bu? Orang lah. Pertanyaannya, kalau suami kita ngeboncengin perempuan lain, iya apa tidak? Kenceng apa? Nah, gitu. Kedua, kalau perempuan lain nebeng kendaraan suami Anda. Nebeng. Contoh, laki ibu lagi jalan, ada perempuan. Ibu-ibu pengajian Rabu pagi. Jalan kaki. Laki kita lewat. Malah, ibu mau saya anter? Kira-kira ibu ngizinin apa kagak? Ngizinin apa kagak? Perempuannya masih muda. La ilaha illallah. Jadi yang ini iya apa tidak? Tidak, kebanyakan tidak. Saya ngitung-ngitung mayoritas aja. Pakainya pakai hati, jangan pembelaan. Pak Ustadz saya pegel, lah cuma ngeles namanya. Yang ketiga, perempuan lain berfoto berdua dengan suami Anda. Nah, saya ulangi, perempuan lain berfoto dengan suami ibu, iya atau tidak? Kalau ibu foto sama laki lain, nah awas, saya catat nih, bener nih, saya catat. Iya, iya, awas. Wow, ini kelas taklim ilmiah, betul ya? Enggak ada kita ngeles-ngelesan pembelaan, kita masih ada. Bu, asap itu nggak bakal ada kalau nggak ada api. Dua, manusia tergelincir jatuh karena kerikil kecil, bukan karena batu besar. Yang dianggap sepele, dianggap nggak apa-apa, tetapi itu bakal biang kebakaran, biang kita jatuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal masalahnya lanjut, siap, Bu? Jawab iya atau tidak. Belum? Siap. Suami Anda bertamu pada perempuan yang menyendiri. Ya apa tidak? Laki kita ngelancong ke rumah orang, cuman dewekan, lakinya nggak ada. Kata ibu, boleh apa tidak? Saya ambil mayoritas. Lanjut. Siap, Bu? Sekarang dibalik. Bagaimana kalau ibu bertamu ke rumah yang ada lakinya doang? Nah, jangan. Betul, Bu? Fikih Nabi ngajarin
kalau seorang istri laki nggak ada di rumah jangan nerima. Kenapa fitnah? Bukan ngapa-ngapain. Bila mana ada dua laki dan perempuan bukan mahramnya berbincang berkholwat, yang ketiga adalah setan mengabakar redo, dibisikin baik apapun. Apalagi ya setan mah pintar bu. Lanjut. Perempuan lain bertamu saat ibu tidak di rumah. Ibu lagi nggak ada, laki di rumah. Pertanyaannya, boleh nggak ada perempuan ke rumah sedang laki kita sendiri? Boleh nggak bu? Jangan juga. Pas lewat laki kita lagi ada tamu perempuan, dipoto sama tetangga. Oh, laki lu lagi duaan tuh. Setan mah ngompor-ngompornya ada aja bu caranya. 3. Selanjutnya, nah ini nih. Oh, jawab iya atau tidak. Diam-diam suami Anda memberi hadiah pada perempuan lain. Ya. Saya terulangi. Awas nih bu, ini kerikil-kerikil pelakor ini awas. Awalnya yang begini, yang simpel-simpel. Saya tanya, diam-diam suami ibu ngasih hadiah ke perempuan lain, iya atau tidak? Bagaimana kalau hadiahnya seperangkat alat sholat? Masya Allah. Ini semua yang terjadi tiada lain tidak bukan propaganda iblis, jebakan iblis. Dalilnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekat-dekati zina, karena apapun yang menjurus pada perzinaan itu semuanya jelek, enggak baik. Allah murka, Allah bendu, Allah benci. Apalagi yang namanya merebut laki orang, apalagi merebut bini, namanya juga merebut gak enak. Kalau dikasih beda lagi. Betul bu? Namanya merebut mengambil dengan paksa. Namanya mengambil dengan paksa pasti ada pihak yang tersakiti. Istrinya dikhianati, suami dihanti. Yang paling khawatir bagaimana nasib putra putri anaknya. Anaknya akan merekam dalam memori kecilnya bahwasanya bapaknya selingkuh, ibunya selingkuh. Nanti anaknya udah gede ikutin emak bapaknya. Betul bu? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka Rasul memberikan solusi. Bu, manusia laki-laki perempuan adalah makhluk biologis yang membutuhkan seksologi. Betul bu? Maka seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau saya di luar melihat perempuan cantik tapi bukan istri saya? Saya ulangi. Sahabat pernah bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau saya seorang laki-laki melihat perempuan menarik, melihat perempuan cantik di luar, tapi itu adalah bukan istri saya? Apa jawaban Rasul? Ini jawabannya. Bu, bila mana seorang laki-laki melihat perempuan bukan istrinya dan dia berhasrat pada perempuan itu, kata Rasul ini, pulanglah segera. Karena apa yang engkau lihat di luar itu ada di dalam rumahmu. Paham nggak bu? Kata-kata ini saya ulangi.
Laki-laki nanya ke Rasul, "Ya Rasul, saya berhasrat, enggak kuat, hampir-hampir mau zina dengan seorang perempuan di luar sana, molek, cantik, dan itu bukan istri saya." Apa kata Rasul? "Segera pulang ke rumahmu, karena apa yang engkau lihat di luar itu ada di rumahmu." Singkat kata, perempuan yang di luar, apa yang dia punya, istrimu juga. Paham, Bu? Kalau begitu ibu siap-siap pakai das. Tuh, Bu. Kalau laki udah begitu itu kode. Paham, Bu? Kalau laki-laki begitu itu kode, menjaga kehormatan suami. Bukan mau, tapi menjaga kehormatan suami, menjaga kesetiaan, menjaga hubungan kepercayaan kepada istrinya. Buktinya pulang minta, enggak jajan di luar. Betul, Bu? Kalau laki-laki jahat, jajan di luar aja, nggak ada yang tahu. Tapi laki-lakinya soleh, punya iman, pulang ke rumah minta ke istrinya, memang halal. Paham, Bu? Dari sini suami istri perlu ada saling itu penting. Mana dalilnya? No, Bu, sekarang bagian pahitnya. Rasul berkata, "Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zaujiha aw 'abdan ala sayyidih." Bukan daripada umatku, Rasul menolak bila mana ada seseorang merusak hubungan suami istri, dikompor-kompor suaminya, suaminya menolak istrinya, dikompor-komporin istrinya supaya istrinya menggugat daripada suaminya. Siapakah dia? Bisa pelakor, bisa pebinor, bisa mertuanya sendiri. Betul, Bu? Mertuanya kurang seneng apa menantu? Kata mertuanya, "Udah minta cerai aja." Nah, sama begini pun penghancur rumah. Di mana-mana kalau udah menikah, udah lillahi ta'ala, bismillah, enggak boleh dipisahin sama Kenapa? Disatukannya karena Allah. Maka bukan pelakor yang Allah murka, bukannya pembinor yang murka. Siapapun yang berusaha taplek, menceraikan, memisahkan keluarga, Allah murka, Allah nggak suka. Kenapa? Ikatan itu adalah ikatan halal, janji kepada Allah. Lantas manusia ikut campur, ingin menghancurkannya, maka Allah murka siapapun dia. Direbut suaminya supaya apa? Suaminya enggak doyan sama istrinya, supaya suaminya menceraikan istrinya, dikompor-kompori istrinya supaya menggugat suaminya. Dua-duanya berantakan, keluarga hancur, yang korban anak-anaknya, dan itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah azab daripada pelakor, nggak bakal diakui umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka kalau akibat adanya pelakor, nanti seorang perempuan dikompor-komporin ujung-ujungnya ini. Bila mana ada seorang istri menggugat cerai, meminta cerai kepada suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, perempuan itu haram mencium aroma surga. Nggak boleh. Seorang perempuan, "Ceraiin saya bang, ceraiin, balikin ke rumah emak." Nggak boleh. Apalagi kalau nggak ada asal usul, nggak ada alasan yang dibenarkan, ujug-ujug, nggak ada hujan, nggak ada panas, minta cerai. Bila mana seorang perempuan tidak dibenarkan oleh agama meminta cerai kepada suaminya, maka haram perempuan itu mencium daripada aroma surga. Nggak boleh. Dan ini tidak akan ada asap kalau tidak ada, pasti ada penyebabnya. Bisa saja pebinor, yaitu perebut bini. Betul, Bu? Inilah propaganda iblis. Maka simak, permainan iblis itu licik dan halus. Simak, Bu. Bunda sekalian, bukankah gunting itu jalannya lurus? Betul, Bu?
tampak kelihatan baik, kelihatan peduli, tapi hakikatnya gunting itu memisahkan. Betul Bu? Gunting itu halus, lurus, baik, tampak baik, tampak peduli, nolong. Di balik semua itu awas. Gunting itu kelihatannya lurus, kelihatannya baik, tetapi namanya gunting adalah gunting memisahkan. Beda dengan jarum. Jarum walau jalannya timbul tenggelam, tetapi dia menjahit dan menyatukan yang terpisah. Betul Bu? Ada kalanya orang tuh enak, baik, tetapi di balik kebaikannya ada visi misi ingin merebut apa yang kita miliki. Betul Bu? Rasa hasud manusia pasti ada, iri, dengki mah bakal hilang di manusia Bu. Betul Bu? Maka jaga keharmonisan suami istri, saling berbagi, saling percaya, karena itu pondasi yang amat kuat untuk merekatkan sakinah mawaddah. Maka pertanyaannya, cinta apa nafsu? Nah, jangan mengatasnamakan, ini kan fitrah. Seneng sama orang, cinta sama orang, beda Bu. Kalau cinta dibalut dengan pernikahan akan melahirkan rahmah, sakinah, mawaddah. Rahmah itu adalah hasil dua cinta yang saling disatukan dalam akad nikah. Maka bila mana ada cinta, ada kasih sayang. Tapi kalau cinta di luar pernikahan itu namanya hawa nafsu. Seorang laki-laki suka sama perempuan, perempuan itu apakah udah nikah atau belum nikah, laki-laki suka. Itu bukan cinta. Kalau dilurusin bahasa begini, saya bernafsu pada Anda. Bukan cinta Bu. Kalau suami ama istri, istri ama suami, itu kasih sayang cintanya. Tapi kalau laki-laki orang lain, perempuan orang lain, memikirkan laki lain, istri memikirkan laki lain, laki-laki memikirkan perempuan lain, bukan daripada istrinya, bukan cinta, itu namanya nafsu. Saya bernafsu kepada si fulan bin fulana, mau, terdorong hawa nafsu. Maka apakah cinta atau pertanyaannya, kalau suami istri cinta apa nafsu? Saya ulangi, kalau suami istri cinta apa nafsu? Kalau pelakor, pebinor, nafsu. Nafsu apa? Pengen ngerebut hartanya, pengen ngerebut istrinya, pengen ngerebut bininya. Itu bukan cinta, itu namanya nafsu. Sedangkan nafsu diawali guru besarnya adalah setan iblis laknatullah alaihi. Paham Bu? Bedakan siapa yang memainkan cinta, siapa yang memainkan nafsu. Dan yang terakhir, ini yang kalah penting. 6 tanda-tanda orang yang berselingkuh. Dah. Iya. Kira-kira ada nggak ya? 6 tanda-tanda perselingkuhan. Waspadai, jangan langsung ditelan, boleh jadi hanya prasangka, perlu dibukti. 1, siap Bu? Ini tanda-tanda kalau laki, kalau perempuan berselingkuh, termasuk ibu. Nah iya, masa laki doang? Emang yang selingkuh laki doang begitu? Dah, perempuan juga sama. Laki manusia, perempuan suami manusia, istri sama. Jangan nyalahin laki-laki, nyalahin juga perempuan, sama Bu ya. Setuju ini? Iya. 6 tanda perselingkuhan. 1, jarang minta jatah.
Serius Bu. Saya sering menghadapi masa, karena saya adalah orang konseling. Saya bagian konseling banyak menghadapi masa yang begini. Satu, laki-laki jarang minta. Kalau jarang minta jatah berarti dari mana jatahnya? Paham nggak? Paham ya? Kalau jarang minta jatah. Padahal masih muda, masih mantap. Kenapa nggak minta jatah? Satu. Yang kedua, tidak menikmati bila mana sedang berhubungan. Gagal fokus. Paham Bu? Makanya saya bilang tuh di pojoknya 17 plus. Paham Bu? Ya. Kalau ibu semangat, laki semangat, aman. Tapi kalau satu pihak salah satunya enggak bersemangat, kenapa? Pasti salah satunya, naudzubillah, berhayal pikirannya di depannya bukan istrinya, tapi siapa? Orang lain. Paham Bu? Ya, ini psikol. Yang ketiga, malas berhubungan. Kenapa? Karena dia sudah merasakan yang lebih hebat di luar daripada yang di rumah. Sudah mencari kepuasan di luar. Berarti sudah gak nerima apa yang ada nikmat di hadapannya. Paham Bu? Sampai sini? 2. 3. Kurang perhatian. Cuek. 3. Keempat. Nah, ini khawatir. Lanjutin nggak Bu? Kelima, sering merahasiakan kontak. Banyak nama-nama inisial. Atau bukan hanya menyamarkan kontak, atau kalau ada telepon menghindar, dijawabnya di kamar mandi. Why? Kenapa? Ada apa? Bila mana suami begitu, istri begitu, ada sesuatu. Kata suaminya, saya laki lu, kenapa harus ke sono? Paham Bu? Istrinya sama, kenapa harus ke sana? Saya itu istri kamu. Kenapa saya nggak boleh tahu? Berarti ada sesuatu. Paham Bu? Yang keenam, emosinya labil, mudah-mudah marah. Yang begini berarti ada kenyamanan di luar, yang di rumah udah ngeselin. Loh Bu, maka hati-hati, jaga hubungan suami istri. Yang selanjutnya, bagaimana kondisi korban perselingkuhan. Nah, korbannya mudah-mudahan kagak ada di sini. 1, mentalnya drop, fisiknya sakit. Saya pernah menghadapi orang yang menjadi korban perselingkuhan, 1 minggu turun bobot beratnya 30 kilo. Seminggu Bu. Bayangkan. Ibu gak usah diet. Ibu gak usah diet. 30 kilo seminggu. Kagak makan, kagak minum, kurus. Drop pikirannya, stres. Gak apa, kenapa? Yang jadi harapan dunia akhirat, suami yang menjadi ujung tombak sekarang direbut sama orang. Kebayang gak Bu? Anak masih kecil, anak masih sekolah, rumah masih cicilan, langsung ngeblank pikirannya, hancur hidupnya. Betul Bu? Wajar kalau stres gak mau makan. Yang kedua, metabolisme kacau, gagal fokus, kagak ada, kayak orang gila. Makan gak mau, mandi gak mau, minum gak mau, tidur gak bakal bisa. Betul Bu? Kenapa? Sebagian hatinya telah dirampas. Berat. Yang ketiga,
mager, malas gerak. Pintu dikunci, pagar ditutup, langsung lockdown, nggak kemana-mana. Ternyata innalillahi, korban pelakor. Banyak bu. Dan yang keempat ini stres, depresi kayak orang gila. Bahkan ada seorang ibu yang dikhianati oleh suami, saking jengkel sama suaminya, anak-anaknya dibunuh. Saking stresnya bu, kalap. Kenapa? Daripada anak saya kelaparan, daripada kagak makan, daripada malu sama orang, dibunuh. Gara-gara apa? Suaminya dirampas sama orang. Dan yang terakhir yang paling parah, upaya bunuh diri. Ini yang paling khawatir dan ini sering terjadi. Maka ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir mohon disimak. Inilah coretan-coretan seorang istri. Coretan seorang bunda. Kesetiaan itu milik orang yang berkelas. Jika engkau bercoba selingkuh, berarti Anda adalah manusia rendahan. Orang yang pinter, orang yang cerdas, hidupnya berkelas, akan berjuang untuk setia mati-matian buat keluarga. Betul bu? Pontang-panting siang malam, ngebela-belain buat istri, buat anak, itu orang yang high class. Tapi orang-orang yang rendahan adalah orang-orang yang selingkuh, mencari kesempurnaan semu di luar. Yang kedua, selingkuh itu gampang, yang susah setia. Betul bu? Selingkuh mah gampang, yang susah. Maka selingkuh itu ibarat membuang intan permata ditukar sama sampah yang bau. Ibu dibuang, laki ibu milih sama yang lain. Ibu adalah permata, yang lain siap bu? Jangan siap maksudnya mah begitu. Kita tuh orang yang buktinya dipertahankan, betul ya? Maka orang yang selingkuh itu ngebuang permata, ngambil bodoh apa pinter? Dah bego. Dah iya, permata dibuang, sampah dipungut. Dah ilaha. Dan yang terakhir, cuitan-cuitan seorang bunda. Ibarat kapal. Demikian hubungan suami istri. Bila mana terlalu banyak penumpang, maka kapalnya akan karam tenggelam. Betul bu? Kalau ada orang ketiga, siap-siap keluarga akan jomplang. Kalau udah jomplang, kebalik, tengkurap, tenggelam, keluarga hancur berantakan. Gara-gara siapa? Pelakor. Gara-gara pebinor. Orang yang mengambil laki bini orang dengan paksa. Dan yang terakhir, hal yang paling menyakitkan adalah pengkhianatan yang datang bukan dari musuh kita. Justru yang nikem adalah saudara kita, teman akrab kita. Kalau musuh yang nyerang biasa, betul bu? Justru yang sakit itu kalau dikhianati oleh orang dekat kita. Betul. Yang terakhir, kuesioner. Jawab iya atau tidak. Terakhir nih. Kompak. Terakhir nih, benar terakhir ini mah. Siap ya? Bila suami Anda selingkuh, minta maaf tersimpuh dan berjanji tidak akan mengulang lagi. Dimaafin apa enggak? Saya ulangi. Ini berlaku pertanyaan kepada ibu ya. Kalau saya ke bapak-bapaknya belum tentu juga. Saya ulangi. Bila mana
suami Anda, suami ibu selingkuh, udah ketahuan, bukan nyangka ya, sudah terjadi. Minta maaf, sujud, benar-benar minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi. Satu, dimaafin apa enggak? Bu, Allah saja Maha Pemaaf. Maafin apa enggak? Ada dua pilihannya. Ulangi dah pertanyaannya. Saya ulangi. Ulangi dah, ulangi. Salah saya nanyanya. Bu, ulangi. Shh, ulangi. Bila mana suami ibu selingkuh, bersimpuh minta maaf, berjanji nggak bakal ngulangin, diterima lagi apa enggak? Tuh, yang kedua nih. Kalau laki ibu selingkuh, minta maaf, janji nggak bakal ngulangin, dimaafin apa enggak? Dua-duanya ini mah. Aduh. Ampun. Itu terserah ibu-ibu ya pilihannya. Saya mah cuman melontarkan, ibu yang menjawab ya. Iya, bukan patokan saya. Yang kedua. Bila pelakor datang ke ibu minta maaf dan berjanji nggak bakal ngusik lagi keluarga ibu, diterima apa enggak? Dimaafin apa enggak? Digimanain atau digimanain? Iya, paham. Memang kalau udah power of mak-mak habis dilawan. Ya. Nah, yang ketiga nih, terakhir. Bila ibu dikhianati berkali-kali, suami minta maaf hingga bersimpuh berjanji gak bakal ngulangin. Pertanyaannya, maju apa mundur? Jangan tergesa-gesa. Ntar mundur, ya lagi dicomot sama orang deh, masih cakep laki kita ya, tuh bu. Jangan cepet-cepet, dipikirkan kembali, bukan masalah kita, tapi bagaimana nasib keluarga, nasib anak dan sebagainya. Dari sini kita belajar pentingnya saling menjaga, merekatkan hubungan suami istri. Mudah-mudahan kita semua samawa, sakinah, mawaddah, warohmah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi wawasan dan iktibar, kewaspadaan kepada kita semua. Hindari, jaga keluarga, anak kita semua, mudah-mudahan sehat, selamat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya satu, saya berat badan kelebihan, apakah harus diet atau baik ibu-ibu jamaah sekalian, materi yang sangat menarik sekali. Cuman rasa-rasanya waktu kita sudah habis, tidak ada tanya jawab. Nanti minggu besok kita tanya jawab. Apa tuh? Oh mau nanya? Masih bisa Zad? Oke, 2 pertanyaan ya, 2 pertanyaan. Durasi 5 menit kelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, seorang istri nggak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Nah, kalau saya kan tukang kredit, kerjaannya pergi mulu. Atau ngaji hari Rebo, kan udah tahu kalau hari Rebo itu ngaji. Apakah saya setiap mau ngider itu harus izin atau ngaji sedangkan nggak ada di rumah? Apakah itu boleh atau pokoknya saya nanya dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, silakan. Yang mau bertanya satu lagi. Durasi 5 menit. Yuk, jangan pulang dulu. Satu lagi, enggak ada?
Enggak ada? Oh iya, segera. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya, apabila ini bukannya gibah ya, kita mengetahui ada saudara kita berselingkuh, bagaimana sikap kita untuk menasihatinya biar kembali lagi gitu loh. Jangan sampai seperti itu, karena dia juga tahu kalau berselingkuh itu nggak bagus, kalau misal jalan sama suami orang itu nggak bagus, seperti itu. Bagaimana sikap kita untuk... Oke, langsung dijawab, durasi 4 menit. Terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan izin seorang istri keluar rumah. Bila mana aktivitasnya rutin, berulang-ulang, maka istri cukup izin pertama saja. Kalau aktivitasnya contoh ibu tiap hari ngaji, ibu izinnya pertama saja ketika ibu dulu pertama kali ngaji. Selanjutnya nggak usah Justru kalau suami ngalang-ngalangin nggak boleh ngaji istrinya, haram dosa. Kenapa? Ngedidik istri ibadah ngaji kewajiban suami. Kalau suami nggak mampu jangan nahan-nahan, biarin keluar supaya nyari. Yang kedua, bagaimana jika tahu ada orang dekat kita, saudara kita berselingkuh? Maka caranya satu, idza ra'a minkum munkaron, satu, bila mana melihat kesalahan, satu, fal yughayyir biyadih, pakai tangan. Yang kedua, bila mana enggak layak pakai tangan, fabilisanih, tegur, kasih tahu. Bagaimana kasih taunya? Dua-dua pihaknya. Jangan nyalahin perempuannya, jangan nyalahin lakinya. Kenapa? Karena asap itu nggak bakal ada kalau tanpa lakinya. Begitu perempuan nyautin, dah berarti dua-duanya. Maka jangan disalahkan si perempuan, jangan disalahkan laki-lakinya, dua-duanya harus dikasih tahu mana haknya, mana batasannya. Anda siapa, tahu diri, tahu tempat, tahu waktu. Betul Bu? Tahu diri, tahu tempat, tahu. Contoh, kita adalah seorang suami, kita adalah seorang istri, wajar enggak kalau jalan sendirian, janjian sama orang di luar? Tahu diri nggak Bu? Berarti dia nggak tahu diri. Dua, kalau waktunya makan, betul Bu? Waktunya tidur, jangan makan sambil atau tidur sambil. Istri suami harus paham waktunya. Kapan menerima tamu, kapan bertamu, kapan boleh keluar, kapan gak boleh keluar, harus paham. Namanya tahu waktu. Tiga, tahu tempat. Di mana? Jika memang ini akan menjadikan fitnah sama orang, jangan menimbulkan fitnah iseng-iseng, karena itu enggak pas tempatnya, enggak pas waktunya. Maka ketika enggak tahu diri, enggak tahu tempat, enggak tahu waktu, berapa telinga yang mendengar, berapa mata yang melihat, dan itu akan menjadi maka kasih tahu dua pihaknya, jangan 11, 12. Adil itu kulil haqqo walau kana murron, sampaikan kebenaran walau pahit rasanya. Enggak enak saudara, emang bagiannya kudu begitu, mau enggak mau. Kalau dibiarin dosa kita karena tak tahu. Wallahu a'lam. Ya, baik ibu-ibu jamaah sekalian, ini request WA masuk ke saya. Ustadz tolong kalau pas ngaji malam Rebo mati. Hamdalah TV. Hamdalah TV.